Selamat sahabat semuanya, apa kabar? Luar biasa bukan? Pasti sehat-sehat nih semuanya nih ya. Oke, sahabat, ini kita akan belajar tentang Paulus waktu mau pergi ke kota Roma. Teman-teman, biasanya kalau kita liburan kita suka jalan-jalan ya, atau pergi pulang kampung. Nah, ketika kita pergi jalan-jalan, kalian pernah nggak ngalamin yang namanya cuaca buruk dalam perjalanan? Ya mungkin itu badai atau cuaca buruk yang lainnya. Baik itu di kendaraan di darat seperti mobil ataupun kereta, atau waktu naik pesawat ataupun kapal laut. Nah, di cerita kita kali ini Paulus mengalaminya. Paulus ingin pergi ke kota Roma. Dia ke kota Roma sebagai seorang tahanan karena dia ingin memperkarakan kasusnya kepada Kaisar Roma. Saat itu Kaisar Roma bernama Kaisar Nero. Paulus berlayar dengan sebuah kapal menuju Italia dari Adramyttium. Lalu Paulus dengan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan sangat ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, mereka hampir tidak maju sama sekali kapalnya. Dengan susah payah, Paulus memperingatkan mereka itu. Lalu Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut juga angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin badai. Dan di situ, dengan susah payah, mereka dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu mereka menyerah saja dan membiarkan kapal itu terombang-ambing oleh angin. Maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan sama sekali. Dan angin badai yang dahsyat itu terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya putuslah harapan mereka untuk dapat menyelamatkan diri. Malam yang ke-14 sudah tiba dan mereka masih tetap terombang-ambing di Laut Alexandria. Lalu berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang, dan mereka pun makan juga. Jumlah mereka semua yang ada di kapal itu ada 276 orang. Setelah mereka kenyang, mereka memutar gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin menyandarkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali jangkar ke dasar laut. Dan landaslah kapal itu. Haluannya tergoncang, terpancang, terpecah, dan tidak dapat bergerak, dan buritanya pun hancur lebur, dipukul oleh gelombang yang hebat.
Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh semua tahanan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dengan cara berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, perwira menggagalkan maksud daripada prajurit-prajurit itu dan memerintahkan supaya orang-orang yang bisa berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, dan demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah mereka tiba dengan selamat di pantai, barulah mereka tahu kalau daratan itu adalah Pulau Malta namanya. 3 bulan kemudian, mereka berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria, yang selama musim dingin, kapal itu berlabuh di Pulau Malta. Sesudah itu mereka berangkat ke Roma. Dan setelah mereka tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal di sana selama 2 tahun penuh. Ia memberitakan kabar kerajaan Allah dan tentang baiknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana adik-adik? Luar biasa bukan penyertaan Tuhan bagi Rasul Paulus? Nah, di sini juga Paulus sangat yakin kalau Tuhan pasti menepati janjinya untuk memelihara Paulus juga orang-orang yang ada di kapal itu. Paulus sangat mengasihi orang-orang yang ada di kapal itu. Makanya Paulus sangat ingin mereka selamat bersama-sama. Demikianlah cerita sekolah sahabat kita sahabat ini. Terima kasih, Tuhan berkati.